Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dipertemukan kembali pada pembelajaran kitab Tauhid. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Bagi yang beragama Islam pastinya sudah mengetahui jika rukun iman keempat yang perlu dipahami dan imani umat muslim ialah beriman kepada Nabi dan Rasul. Jumlah seluruh Nabi sejatinya sangat banyak, tak terhitung. Namun dalam Islam yang wajib diketahui dan diimani hanya ada 25 Nabi dan Rasul. Masing-masing Nabi mempunyai kisah yang bisa menjadi suri tauladan dengan mempelajarinya dan meniru kebaikannya. Tentu akan membuat seseorang menjadi manusia yang lebih baik. Siapa saja 25 Nabi yang ada dalam agama Islam? Berikut adalah nama-nama Nabi yang wajib diketahui dan diimani umat muslim. Yang pertama ialah Nabi Adam. Nabi Adam merupakan Nabi pertama sekaligus manusia pertama yang Allah ciptakan. Beberapa mukjizat Nabi Adam ialah menjadi khalifah pertama di bumi. Diajarkan oleh Allah segala hal tentang nama, benda, dan makhluk di bumi. Memiliki umur yang panjang dan bisa memberikan 40 tahun untuk Nabi Daud. Memiliki tinggi 60 hasta, dan yang terakhir dikaruniai keturunan kembar berpasang-pasangan. Yang kedua, Nabi Idris. Nabi Idris adalah keturunan keenam Nabi Adam yang terkenal dengan kecerdasannya. Banyak pesan kebaikan yang disampaikan Nabi Idris. Berikut adalah beberapa mukjizat yang dimiliki Nabi Idris. Memiliki kecerdasan mengamati fenomena alam dan mengartikan wahyu Allah. Manusia pertama yang bisa membaca, menulis, dan bisa menjahit pakaian. Sementara saat itu orang-orang masih menggunakan kulit binatang. Nabi Idris pernah merasakan sakaratul maut dan dihidupkan kembali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, pernah melihat surga dan neraka. Yang ketiga, Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah satu di antara nabi yang masuk golongan ulul azmi. Semasa dakwahnya, Nabi Nuh menerima banyak tantangan dan penolakan, termasuk dari anak dan istrinya. Ketika kaumnya tetap bertindak zalim, Allah membinasakan mereka dalam banjir besar. Nabi Nuh mendapatkan mukjizat, yakni mampu membuat perahu dengan ukuran panjang 300 hasta dan 50 hasta. Setiap makhluk baik manusia maupun binatang yang ada di dalam perahu tersebut selamat dari banjir. Yang keempat, Nabi Hud. Nabi Hud diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum Ad, kaum yang ahli membuat menara namun senang melakukan kemaksiatan dan menghamburkan hartanya. Mukjizat Nabi Hud diantaranya yaitu mampu menurunkan hujan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kala itu kaum Ad dilanda kekeringan hingga tanaman mati dan tak ada sumber air. Yang terakhir, selamat dari badai petir yang dahsyat. Yang kelima, Nabi Soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Soleh untuk kaum Samud yang masih merupakan keturunan dari kaum Ad. Satu di antara mukjizat Nabi Soleh adalah memunculkan unta betina yang hamil 10 bulan dari batu besar yang terbelah.
Kejadian itu membuat sebagian kaum Samud menerima dakwah Nabi Soleh dan menjadi pengikutnya. Namun, sebagian lagi masih ingkar, bahkan membunuh unta yang menjadi mukjizat tersebut. Yang keenam, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim merupakan satu di antara nabi yang kisahnya banyak diceritakan dalam Al-Quran. Yang dimiliki mukjizat Nabi Ibrahim diantaranya tetap hidup meski dibakar dengan api, menyaksikan burung dihidupkan kembali, mengubah pasir menjadi makanan, dan memiliki anak saat usia 99 tahun. Yang ketujuh, Nabi Lut. Nabi Lut merupakan keponakan Nabi Ibrahim. Dia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada kaum Sodom, kaum yang rusak dan terkenal dengan perilaku seks sesama jenis. Dakwah Nabi Lut ditentang oleh mereka. Sesaat setelah mereka mengusir Nabi Lut, Allah membinasakan mereka dengan bencana gempa bumi dan angin yang kencang. Yang delapan, Nabi Ismail. Nabi Ismail merupakan anak Nabi Ibrahim dan istrinya Hajar. Satu di antara mukjizat Nabi Ismail masih bisa kita lihat hingga sekarang, yakni air Zam-Zam yang ada di tanah suci. Nabi Ismail menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disembelih oleh ayahnya sendiri. Namun, ketika Nabi Ibrahim mengeluarkan benda tajam untuk menyembelihnya, Allah menggantikan Nabi Ismail dengan kambing. Peristiwa itulah yang pada akhirnya menjadi awal mula kurban pada hari raya Idul Adha. Yang ke-9, Nabi Ishak. Nabi Ishak merupakan anak dari Ibrahim dengan Sarah. Dia lahir 14 tahun setelah Nabi Ismail. Dia juga selalu mengikuti ayahnya dalam berdakwah. Dalam Al-Quran disebutkan Nabi Ishak adalah hamba yang memiliki ilmu, akhlak, dan perbuatan yang baik. Dari keturunannya lahir nabi-nabi yang berasal dari Bani Israel. Yang ke-10, Nabi Yakub. Nabi Yakub merupakan anak dari Nabi Ishak. Dalam beberapa riwayat, Nabi Yakub digambarkan sebagai sosok yang memiliki karakter kuat dan keimanan yang sangat luar biasa. Bahkan sebelum Nabi Yakub wafat dan terbaring lemah, dia berwasiat kepada para putranya untuk tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-11, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf merupakan anak Nabi Yakub. Dia pernah mendapatkan mimpi di mana bulan, matahari, dan bintang bersujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak itulah Nabi Yakub mengetahui bahwa putranya akan menjadi orang yang besar. Namun, Nabi Yusuf memiliki mukjizat diantaranya yaitu memiliki paras yang tampan. Yang kedua, mampu menafsirkan mimpi. Yang ke-12, Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah seseorang nabi yang memiliki banyak harta, keturunan, dan berakhlak mulia. Meski begitu, Nabi Ayub tak pernah sombong dan terus berbuat baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ayub dengan cobaan yang berat. Dia kehilangan harta, anak-anaknya, dan menderita penyakit kulit. Namun, dalam kondisi tersebut, Nabi Ayub tetap bersabar dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yaitu mukjizat yang dimiliki Nabi Ayub ialah memiliki kesabaran yang sangat luar biasa, mampu mengeluarkan air dari tanah yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Yang ke-13 adalah Nabi Syuaib.
Nabi Syuaib diutus Allah Subhanahu wa taala pada kaum Madian, kaum yang suka menipu dan membangkang. Lantaran tetap ingkar dan tak mengikuti Nabi Syuaib, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian berupa badai panas, mendatangkan awan hitam hingga gempa bumi yang membinasakan. Yang ke-14, Nabi Musa. Nabi Musa merupakan nabi yang memerangi Raja Fir'aun yang tamak. Dia pemimpin Bani Israel agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa memiliki mukjizat antara lain yaitu mampu menghidupkan orang mati, memiliki tongkat yang bisa berubah menjadi ular, mampu membelah Laut Merah, dan dianugerahi kitab Taurat yang berisi tentang 10 firman Allah Subhanahu wa taala bagi Bani Israel. Yang ke-15, Nabi Harun. Kisah Nabi Harun sering dikaitkan dengan kisah Nabi Musa. Nabi Harun merupakan seorang nabi yang dikaruniai kemampuan bahasa yang sangat baik. Nabi Harun berjuang untuk memberantas berhala yang dipimpin oleh Samiri, tukang sihir dari kerajaan milik Fir'aun. Yang ke-16, Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli merupakan nabi yang tinggal di Irak. Tak banyak kisah yang menceritakan Nabi Zulkifli, namun dia dikenal tetap tegar, mengajarkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala meski sempat mendapatkan siksaan, dirantai hingga dipenjara. Yang ke-17, Nabi Daud. Nabi Daud merupakan keturunan Nabi Ibrahim ke-12. Nabi Daud menjadi raja setelah terbunuhnya Raja Talut. Beberapa di antara mukjizat Nabi Daud adalah dianugerahi kitab Zabur, memiliki suara yang merdu, dan saat Nabi Daud membaca kitab Zabur, suaranya mampu membuat orang sakit menjadi sembuh, membuat air dan angin menjadi tenang, hingga bukit-bukit turun memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-18, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah satu di antara nabi yang terkenal sebagai raja yang kaya dan memiliki kekuasaan yang besar. Atas izin Allah, Nabi Sulaiman memiliki mukjizat, yaitu diantaranya memiliki kekayaan yang berlimpah, dapat berbicara dengan binatang, mampu menundukkan angin, memiliki bala tentara dari kalangan manusia, jin, dan hewan, mengalirkan tembaga dari perut bumi. Yang ke-19, Nabi Ilyas. Masih di kalangan Bani Israel, Nabi Ilyas menghadapi kaum yang gemar menyembah berhala bernama Baal. Meski telah menerima dakwah dari Nabi Ilyas, mereka tetap ingkar hingga Allah pun menurunkan azab berupa kekeringan yang panjang. Yang ke-20, Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa adalah anak angkat dari Nabi Ilyas. Nabi Ilyasa diberikan tugas untuk melanjutkan dakwah dari sang ayah untuk Bani Israel. Satu di antara mukjizat Nabi Ilyasa adalah menghidupkan orang mati atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-21, Nabi Yunus. Nabi Yunus merupakan nabi yang diutus untuk menyadarkan kaum Asyira, penyembah berhala di kota Niniwe. Ketika menaiki kapal bersama pengikutnya, awan hitam dan badai besar terjadi. Para penumpang kapal mengorbankan Nabi Yunus dan menggelamkannya ke laut. Meski sempat ditelan paus, Allah Subhanahu wa taala tetap menyelamatkan Nabi Yunus. Hal inilah yang menjadi satu di antara mukjizat Nabi Yunus. Yang
ke-22 Nabi Zakaria. Nabi Zakaria merupakan keturunan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Tak banyak kisah dari Nabi Zakaria. Namun, menurut beberapa riwayat, Nabi Zakaria memiliki sikap yang rendah hati dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria mendapatkan keturunan sangat saat usianya tak lagi muda. Yang ke-25 yaitu Nabi Yahya. Nabi Yahya adalah putra dari Nabi Zakaria. Dia disebut sebagai salah seorang yang terhormat dan suci. Allah Subhanahu wa taala menganugerahi Nabi Yahya dengan kemampuan untuk mengetahui syariat. Nabi Yahya merupakan seorang yang sangat rajin dan gemar membaca. Sejak kecil, Nabi Yahya sudah bisa memutuskan perkara dan mencari jalan keluar untuk segala persoalan. Yang ke-24, Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa adalah nabi yang tak memiliki ayah dan lahir dari seorang wanita suci bernama Maryam. Mukjizat Nabi Isa diantaranya bisa berbicara saat bayi, menghidupkan burung dari tanah, lihat, menghidupkan orang yang sudah mati, menyembuhkan orang buta dan penyakit sopak, menurunkan hidangan dari langit. Dan yang terakhir, dianugerahi kitab Injil. Yang ke-25 atau yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir sekaligus penutup. Tak ada lagi nabi selain setelah Nabi Muhammad wafat. Ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW, banyak peristiwa besar terjadi, seperti runtuhnya berhala dekat Ka'bah dan padamnya api yang disembah oleh kaum Majusi. Nabi Muhammad SAW memiliki mukjizat, diantaranya mukjizat terbesar adalah Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, mampu membelah bulan, mengalirkan air dari jemari tangannya, mampu menurunkan hujan, di atasnya selalu dinaungi awan, dan yang terakhir melakukan perjalanan ke Sidratul Muntaha saat Isra Mi'raj, dan masih banyak lagi. Itulah beberapa nama-nama Nabi dan Rasul serta mukjizatnya yang perlu kita ketahui sebagai umat Islam. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.